akan membahas bab 5 yaitu tentang meladani peran ulama dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan nama dimulai dari Adinda Ayu. Oke, perkenalkan nama saya Adinda Ayu Febria Manita, saya absen 2. Perkenalkan nama saya Alba Saifwan Handono, absen 4. Perkenalkan nama saya Ananda Gina Soko, absen 5. Saya Regita Muhammad, absen 6. Nama saya Nadia Anggun, absen 24. Nama saya Sefira Farsyabila, absen 36. Oke, ini adalah materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu adalah masuknya agama Islam di Indonesia. Yang kedua adalah perkembangan kesultanan di Indonesia. Yang ketiga, tokoh penyebaran ajaran di Indonesia, ajaran agama Islam di Indonesia. Dan yang keempat adalah keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Mulai dari masuknya agama Islam di Indonesia. Ya, disebutkan bahwa wilayah yang pertama kali tersebarnya agama Islam atau ajaran agama Islam yaitu di Kerajaan Samudra Pasai pada tahun ke-13 Masehi. Namun pada teori ini tidak memperinci atau menjelaskan secara detail tentang mazhab apa yang ada waktu itu dan ajaran Islam dalam aliran apa yang dipelajari di Samudra Pasai pada saat itu. Nah, yang kedua adalah teori Mekah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Beliau menggunakan berita yang berasal dari Cina, yaitu pada dinasti Tang, yang menyebutkan bahwa pada abad ke-7 Masehi Arab melakukan perdagangan ke Indonesia, sehingga pada tahun itu juga menjadi awal pertamanya Islam masuk ke Indonesia. Jadi melalui teori ini dapat disimpulkan bahwa kerajaan Samudra Pasai atau menurut teori Gujarat itu bukan teori tentang yang pertama masuknya Islam, ajaran agama Islam di Indonesia. Yang ketiga adalah teori Persia oleh Dr. Hussein Jajadiningrat. Beliau menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pertama kali melalui atau dari Persia. Beliau menyatakan ini karena beliau itu didasarkan pada sistem pengeja bacaan Al-Quran ya, terutama di Jawa Barat yang pengejaannya itu menggunakan bahasa Persia. Namun kenyataannya teori ini dipandang lemah karena faktanya di daerah di Indonesia khususnya Jawa Barat yang disebutkan tadi itu tidak menggunakan aksen atau ejaan bahasa Persia. Dan juga disebutkan bahwa di teori Persia ini itu disebutkan kalau alirannya pertama kali yaitu aliran Syiah, dan kenyataannya di daerah Jawa Barat dan di Indonesia sendiri itu aliran mayoritasnya adalah bermazhab Imam Syafi'i dan ada orang-orang yang mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang keempat adalah teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Mulyana. Menurut beliau, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu, menurutnya Wali Songo juga merupakan keturunan dari Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Kelenteng Sampokong yang menjelaskan bahwa Wali Songo itu keturunan Cina. Misalnya dari Sultan Demak, Panembahan Fatah dalam kronik Kelenteng Sampokong bernama Panembahan Jinbun. Sultan Trenggana disebutkan dengan nama Tungkalo, sedangkan Wali Songo Sunan Ampel dengan nama Bong Suihu, Sunan Gunung Jati dengan nama Toh Abo. Perlu diketahui bahwa menurut kebudayaan Cina, penulisan sejarah yang terkait dengan penulisan nama tempat dan nama orang yang bukan dari negara Cina juga ditulis menurut bahasa Cina. Proses masuknya Islam di Indonesia dan perkembangan Islam di Indonesia adalah ada dua hal berbeda, tahunnya berbeda, peristiwanya juga berbeda. Nama Raja Majapahit juga dicinakan dalam kronik Kelenteng Sampokong di Semarang. Dan yang terakhir adalah teori maritim menurut N.A. Walaupun di Mekah dan Madinah terjadi perang selama kurun waktu yang cukup lama, itu sekitar 10 tahun antara
1 sampai 11 Hijriah. Namun itu tidak memutuskan jalur perdagangan laut di sekitar Arab. Nah, itu yang melandaskan beliau untuk berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan kelautan. Yang kedua adalah perkembangan kesultanan di Indonesia. Masa perkembangan agama Islam di Indonesia adalah kurun waktu pada saat umat Islam itu membentuk kesultanannya sebagai bentuk kekuasaan politiknya. Perkembangan agama Islam semakin lama tuh semakin lebar karena pada saat itu banyak raja-raja dari Hindu, Buddha itu memeluk agama Islam. Terus juga, dari situ juga dibentuklah kesultanan-kesultanan di berbagai Indonesia. Terus juga ada istilah di mana kerajaan itu menjadi kesultanan dan raja itu sebagai sultan. Karena salah satu motif raja memeluk agama Islam adalah untuk memperkuat daerah kekuasaannya. Salah satu motif juga karena mayoritas rakyat itu memeluk agama Islam terlebih dahulu. Rakyat itu berbondong-bondong memeluk agama Islam karena pada saat itu agama Islam itu tidak dikenal dengan namanya sistem kasta. Terus juga agama Islam dianggap sebagai pembebasan rakyat jelata. Nah, timbulnya kesultanan Islam di berbagai Indonesia itu tak luput dari konflik-konflik di luar Indonesia. Terus juga ada di mana periode Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, terus juga Fatimiyah, serta Kesultanan Turki yaitu Ustami. Kemudian juga diikuti oleh runtuhnya pengaruh Hindu Buddha di India, terus juga banyaknya kerajaan-kerajaan di Cina, terus juga didirikannya kerajaan-kerajaan Islam di Makkah. Terus juga ada pengaruh dari pertumbuhan masjid di pesantren di dalam ataupun di luar Jawa. Terus juga untuk mengetahui perkembangan mazhab Syafi'i yang dianut masyarakat Kesultanan Samudra Pasai yang bisa dilihat pada catatan Ibnu Battuta karena beliau pernah berkunjung ke Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 1345 Masehi. Terus juga di mana pada catatan tersebut dituliskan bahwa teori di Gujarat itu berkembang dengan mazhab Syiah, dan sedangkan di Kesultanan Samudra Pasai yaitu menggunakan mazhab Syafi'i. Perbedaan antara mazhab di teori Gujarat dan teori Kesultanan Samudra Pasai ini menjadi alasan oleh Buya Hamka untuk menolak teori yang ada di Gujarat. Jika benar bahwa agama Islam dikenal sebagai atau berasal dari teori Gujarat seperti pendapatnya Snowford dan wilayah pertama menerima ajaran agama Islam adalah Kesultanan Samudra Pasai dengan mazhab Syiah. Tapi menurut Ibnu Battuta bahwa Kesultanan Samudra Pasai itu bermazhab Syafi'i, bukan Syiah. Oleh karena itu Buya Hamka tuh bersikeras meyakinkan bahwa Islam itu berasal dari saudagar Arab, bukan saudagar Gujarat. Terus juga ada sejarawan Belanda pada masa kolonial membagi periodisasi menjadi empat sejarah, yaitu zaman dinamisme dan anikisme, terus juga ada Hinduisme dan Buddhisme, terus juga ada Islamisme, dan yang keempat ada zaman Katolikisme dan Protestanisme. Oke, terima kasih. Ya, jadi selanjutnya adalah penyebaran Islam dengan tokoh-tokoh penyebarannya. Di sini terdapat 7 tokoh penyebaran agama Islam dan di sini akan dibagi dulu. Yang pertama adalah Sultan Ahmad. Sultan Ahmad ini adalah Sultan Turki Utsmani sejak tahun 1803. Dia menggantikan ayahnya yang bernama Muhammad III pada tahun 1803 sampai 1815. Dia adalah sultan yang sangat baik hati dan penyayang. Itu dibuktikan dengan dia menolak hukum mati saudaranya dan menggantinya dengan hukum bermain anggar, balap kuda, dan melatih beberapa fasihan bahasanya. Lalu ada Sultan Malika Saleh. Sultan Malika Saleh ini adalah sultan pertama Kesultanan Samudra Pasai. Dia memerintah pada tahun 1267. Sultan Malikul Saleh adalah satu-satunya sultan yang bisa berbahasa Arab atau bisa membaca Al-Quran pada abad ke-13 pada saat itu.
Lalu ada Sultan Alauddin Riyad Shah. Sultan Alauddin Riyad Shah ini adalah Sultan Kesultanan Aceh yang ke-10. Dia memerintah pada tahun 1596 sampai 1605. Dia memerintah cukup lama di negara Aceh. Lalu ada Wali Songo. Wali Songo ini adalah para sunan yang mempunyai ilmu agama yang dalam, yang cukup dalam, dan mereka ini adalah penyebar agama Islam di daerah Jawa. Mereka ini berjumlah 9 orang. Ada Sultan Bonang, ada Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kalijaga. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada Sultan Alauddin. Sultan Alauddin nama aslinya adalah I Maharani Daeng Marapia. Dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau termasuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Beliau merupakan Raja Goa pertama yang masuk Islam bersama Raja Talo. Oleh karenanya, rakyat Goa Talo secara bertahap memeluk agama Islam. Selanjutnya ada Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Musyayyak bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya, Datuk di Bandang, pada masa pemerintahan Raja Ali Mahkota 1525 sampai 1584. Berkat dakwah Datuk Tunggang Parangan, akhirnya Raja Ali Mahkota memeluk agama Islam dan diikuti oleh keluarga kerajaan serta rakyat Kutai Kartanegara. Dan yang terakhir ada Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintah Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 sampai 1500 Masehi. Sejak usia belia, beliau mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya dan dari seorang ulama bernama Datuk Maulana Hussein. Setelah dinobatkan menjadi raja, beliau menjadikan Islam sebagai landasan resmi bernegara. Hingga kerajaan Ternate berubah nama menjadi Kesultanan Ternate. Salah satu peran terpenting Sultan Zainal Abidin dalam penyebaran agama Islam adalah mendirikan pesantren-pesantren dengan pengajar yang didatangkan langsung dari Jawa. Selain itu, beliau juga mendirikan Joebe atau Babanto Al-Khidrat yang membantu Sultan dalam mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Kesultanan Ternate. Akhirnya, gerakan Islamisasi yang dilakukan oleh Sultan Zainal Abidin ini diikuti dan ditiru oleh raja-raja lain di Maluku. Oke, materi terakhir yang akan kita bahas adalah keteladanan para ulama penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama adalah hidup sederhana. Walaupun para ulama penyebar ajaran agama Islam di Indonesia terdahulu memiliki harta yang berlimpah, namun mereka hidup dengan sangat sederhana. Karena memang dasarnya Allah sudah memerintahkan kita orang-orang beriman untuk menyedekahkan harta kita dan terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Karena kesederhanaan itulah masyarakat pada masa itu dengan sukarela memeluk ajaran agama Islam. Yang kedua adalah gigih dalam berjuang. Para ulama terdahulu sudah menunjukkan sikap semangat berjuang dan semangat pantang menyerah untuk mendakwahkan ajaran agama Islam. Mereka mengesampingkan ego, mengesampingkan kepentingan pribadi demi kelancaran dakwah ajaran agama Islam. Dan sikap gigih dalam berjuang ini terkandung dalam Quran surat Taurat ayat 11. Ketiga adalah menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Ulama pada masa terdahulu memiliki ilmu yang cukup mumpuni sehingga mereka bisa mengambil ilmu-ilmu yang lebih lagi dari ulama-ulama yang mempunyai ilmu dengan hubungan sampai ke Rasulullah. Maka dari itu kita sebagai masyarakat modern tidak boleh mengambil ilmu hanya dari media internet atau belajar secara otodidak. Carilah guru yang paham, yang betul-betul paham mengenai agama dan ilmunya itu sampai kepada ajaran Rasulullah SAW. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmas. Selanjutnya produktif berkarya. Para ulama sangat produktif berkarya lewat ilmu pengetahuan dan amal soleh. Banyak kitab dan tulisan karya mereka yang terus-menerus dipelajari oleh santri hingga
menyelamatkan generasi penerus agar terjaga idenya dari pengaruh ajaran sesat. Para ulama berusaha meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendokumentasikan pemikirannya melalui sebuah kitab. Hal ini merupakan bentuk amal jariah yang akan terus dikenang sepanjang hayat oleh generasi setelahnya. Selanjutnya, sabar. Salah satu hikmah adanya ujian adalah dapat diketahui tingkat keimanan seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji siapakah di antara hambanya yang terbaik amal-amalnya. Seseorang pendakwa harus memiliki tingkat kesabaran tinggi karena menghadapi umat yang memiliki keberagaman budaya, etnis, tingkat kependidikan, dan kepribadian. Selanjutnya, menghargai perbedaan. Para ulama penyebar agama Islam di Indonesia sangat toleran terhadap budaya lokal. Masyarakat pribumi yang memeluk agama Islam tetap diperbolehkan melakukan tradisi lokal yang sudah diselaraskan dengan ajaran Islam. Dengan demikian tidak ditemukan adanya benturan antara ajaran Islam dengan budaya lokal. Selanjutnya, yang terakhir, berdakwah secara damai. Islam merupakan agama yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan toleran. Dakwah Islam juga harus dilakukan secara damai dan bermartabat. Bukan hanya hasilnya, dakwah Islam juga sangat memperhatikan prosesnya. Proses dakwah harus dilakukan dengan mengedepankan dakwah secara damai, bukan dengan kekerasan dan memaksa kehendak. Sekian dari kami. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Nama saya Nesya Monika, absen 28 dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, tadi kan disebutin ada 5 teori tuh Islam masuk ke Indonesia. Nah, teori apa yang paling masuk akal kalau agama Islam tuh masuk ke Indonesia? Nah, iya gitu. Makasih. Terima kasih Monik atas pertanyaannya. Tapi ini menurut kami kan, kalau menurut kami dari teori-teori ini ya kita dari yang paling tidak mungkin aja ya, enggak bukan paling mungkin sih, yang menurut kami teori tersebut kecil kemungkinan. Kita dari kecil kemungkinan. Yang Persia itu kecil kemungkinan. Menurut kami yang paling kecil kemungkinan itu yang dari teori Persia, karena disebutkan bahwa dari teori Persia itu bahwa ya Islam itu akan menjadi mayoritasnya adalah Syiah. Tapi faktanya kan kalau di Indonesia mayoritas Syafi'i gitu. Kalau untuk teori yang paling masuk akal, teori maritim menurut kami sih. Kenapa? Karena ya tadi bahwa Indonesia itu kan seperti diapit oleh jalur-jalur perdagangan dunia kayak India, Cina, Arab. Nah, jadi menurut kami Islam hadir itu dibawa oleh pedagang melalui perdagangan laut maritim. Nah, kalau teori laut ini pedagang itu udah pasti dari Gujarat, dari Arab, dari Cina. Nah, jadi teori maritim ini lebih kayak mencakup dari teori Gujarat dan Mekah dan Cina tadi itu tersendiri, tetapi dia itu lebih dispesifikkan ke perdagangan laut gitu. Tapi kan ini teori, jadi wallahu alam. Ya. Oke, terima kasih ya kelompok 5. Jawabannya gimana? Pertanyaan lagi? Zaman Daulia dari kelompok 1 mau nanya, sebelum Islam datang ke Indonesia, masyarakat pribumi sudah memiliki agama dan kepercayaan yang turun-temurun dari nenek moyang. Mengapa ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia? Oke, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Keisha. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa masyarakat pada saat itu sangat dengan sukarela memeluk ajaran agama Islam dikarenakan para ulama yang mengajarkan atau menyebar ajaran agama Islam pada saat itu memiliki hidup yang sangat sederhana. Maka dari itu, masyarakat dengan mudah dan dengan sukarela, dengan ikhlas memeluk ajaran agama Islam yang baru datang. Pada zaman itu juga orang terdahulu yang sebelum memeluk agama Islam, mereka memandang bahwa Islam itu adalah agama yang damai, adem, dan pokoknya agama yang tentram. Jadi mereka juga tertarik. Mereka akhirnya memutuskan untuk menjadi Islam secara ikhlas gitu. Sudah mungkin kami rasa sudah dicukupkan pertanyaannya. Terima kasih kepada Monika dan Keisha yang sudah bertanya.
Ya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kalimat, kata, atau sikap dari kami. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih telah mendengarkan dan memperhatikan sampai selesai presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.